Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Halo, saudara-saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku, semoga selalu dalam keadaan sehat, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang retret yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT dengan melibatkan 677 pejabat di Unhan Belu dan menelan anggaran 1 miliar lebih. Namun oleh Kepala BKD Yosef Rashid menyatakan bahwa anggaran tersebut kecil sekali. Untuk itu saya mengajak kita mengutip dari Poskupang tanggal 21 September 2025. Pejabat Pemprov NTT retret di Unhan Belu habiskan 1 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi NTT menggunakan dana 1 miliar yang bersumber dari APBD untuk pelaksanaan retret pejabat di Unhan Belu. Retret berlangsung selama 10 hari, mulai 23 September 2025. Kepala BKD NTT Yos Rashid menyatakan kegiatan ini melibatkan pejabat eselon 2, 3, dan 4. Untuk mengisi kekosongan akan diisi oleh seorang pelaksana harian agar pelayanan publik tetap berjalan. Mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu menyebut kegiatan ini merupakan pertama kali dan lahir atas gagasan Gubernur Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma. Dia membantah kegiatan ini dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi dengan DPRD NTT. Yos menyebut pemerintah Provinsi NTT telah menjalin komunikasi dengan Dewan saat rapat bersama. Pendaftaran free, tidak ada pungut biaya. Melakukan kegiatan retret dengan jumlah 677 orang dalam waktu 10 hari dengan anggaran sangat kecil itu sangat luar biasa. Ini satu langkah yang ditempuh oleh gubernur menggandeng Unhan, katanya. Nah, saudara-saudaraku, terhadap informasi ini, menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama, selama waktu retret yang diikuti oleh 677 pejabat eselon 2, 3, dan 4 tersebut, kekosongan jabatan akan diisi oleh pelaksana harian. Nah, apakah ini efektif? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan seorang PLH itu sangat terbatas. Tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Nah, luar biasanya dalam waktu bersamaan ada 677 jabatan di Pemprov NTT akan diisi oleh pelaksana harian. Ini apakah dampaknya jika terjadi hal-hal darurat misalnya sehingga harus diambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan strategis, apakah PLH bisa mengambil? Saya pikir tidak. Nah, ini apakah bisa mempengaruhi efektivitas pelayanan publik? Saya pikir bisa saja mempengaruhi karena dalam waktu bersamaan 677 jabatan diisi oleh PLH ini sesuatu yang menurut saya cukup luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, menurut Yosef Rashid, kegiatan tersebut lahir dari gagasan Gubernur NTT dan tidak dilaksanakan tiba-tiba. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana sumber dan mekanisme anggarannya? Jikalau anggaran dari APBD tahun 2005, saya pikir tidak mungkin. Karena Gubernur Lakalena baru dilantik pada Februari 2025, sedangkan anggaran
APBD 2025 kalau tidak salah dibahas pada akhir tahun 2024 lalu. Nah, sehingga sangat tidak mungkin anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2005. Itu keyakinan saya. Nah, kalau tidak, katakanlah tidak dari APBD tahun 2025 dan dari perubahan anggaran tahun 2025, muncul juga pertanyaan, karena menurut saya agak sulit juga kalau anggaran ini dimuat di perubahan anggaran APBD 2025, karena perubahan anggaran APBD baru disahkan pada awal September kemarin, kalau tidak salah tanggal 11 September 2025 lalu. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa terhadap pengesahan anggaran tersebut perlu dikonsultasikan lagi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai Permendagri, kalau tidak salah Permendagri nomor 9 tahun 2021 mengatur tentang hal tersebut. Nah, apakah hanya dalam waktu seminggu Kemendagri sudah menyetujui APBD perubahan anggaran tersebut? Kalau iya, saya menganggap ini sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu seminggu bisa disetujui. Penetapannya tanggal 11, sedangkan kegiatannya tanggal 23 anggaran. Ini seandainya anggaran tersebut bersumber dari perubahan APBD. Kemudian yang ketiga, menurut Kepala BKD Yosep Rashid, anggaran 1M itu kecil sekali. Apakah maksudnya perlu ada penambahan anggaran menjadi 5 miliar atau 10 miliar? Sungguh pernyataan yang menurut saya sangat mengecewakan, karena di saat situasi dan kondisi masyarakat NTT yang sangat memprihatinkan saat ini, ditambah dengan kondisi infrastruktur jalan provinsi yang rusak di mana-mana, kok bisa muncul pernyataan bahwa 1 miliar itu kecil sekali. 1 miliar lebih kecil sekali. Belum lagi informasi soal gaji perawat yang di bawah standar, bahkan ada yang gajinya di bawah 500.000 rupiah sebulan. Ini sebuah pernyataan yang amat sangat mengecewakan. Nah, saudara-saudaraku, barangkali demikian pembahasan kita pada kali ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama, silakan saudara-saudaraku menulis di kolom komentar dan kita mendiskusikannya lebih lanjut. Dan kita bertemu pada kesempatan berikutnya.